Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, masih segar nih ya, karena masih pagi, belum kemana-mana. Jadi kami dari mahasiswa YIJ Jamiat Khair akan membagi ilmu pada hari ini, pada pagi ini. Kita akan membahas tentang rukun iman. Ya, jadi apa yang kita ketahui tentang rukun iman? Mungkin di situ di rukun iman ada 6, ya kan? Ada berapa rukun iman? 6. Apa salah satunya? Rukun iman kepada Allah. Ya. Jadi baik, yang pertama mungkin ada rukun iman kepada Allah. Kenapa kita harus iman kepada Allah? Hah? Apa, Ibnu? Karena Allah Tuhan kita. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah kenapa kita harus iman kepada Allah? Yang pertama, karena kita adalah hambanya dan ciptaannya. Jadi kita harus taat kepada Allah dan harus meyakini kita bahwa kita tuh harus iman kepada Allah. Jadi kita teguhkan pendirian kita, kehidupan kita, dan mungkin kelakuan kita sehari-hari, baik maupun di luar sekolah, luar kelas, maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus meyakini bahwa iman kepada Allah itu salah satu yang harus kita patuhi, yang kita harus yakini. Mungkin dari sini, dari rukun iman kan ada rukun yang selanjutnya. Yang kedua adalah rukun iman kepada malaikat. Nah, mungkin kalau iman kepada malaikat, mungkin ada teman saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Abdul Mugis. Kalian bisa panggil kakak Mugis aja, kamu Mugis atau ya terserah kalian. Nah, rukun iman yang kedua yang tadi dikatakan oleh Pak Riswanto, yang pertama adalah rukun iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana rukun iman pertama adalah fondasi yang paling utama. Kenapa? Karena Allah itu Tuhan kita. Allah Rabbul Izzati Rabbul Alamin, Tuhan kita. Nah, yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya apa? Mencabut wahyu, menurunkan wahyu atau menyampaikan wahyu. Yang kedua, apa tugasnya? Memberi rezeki, menurunkan hujan bisa. Yang ketiga adalah Israfil. Tugasnya apa? Melaksanakan. Nanti di hari kiamat, kalau misalkan kiamat udah pada waktunya, nanti malaikat Israfil tuh bakal niup trompet sangkakala. Yang mana konon trompetnya itu gedenya itu melebihi langit dan bumi, atau memenuhi langit dan bumi sangkakalanya. Nanti bakal kedengeran banget sama kita, gitu. Benar-benar kedengeran. Yang keempat adalah malaikat Israel. Tugasnya apa? Cabut nyawa siapa? Manusia doang. Makhluk yang memiliki nyawa. Makhluk yang memiliki nyawa. Hewan juga dicabut sama Israel bukan? Ya. Tumbuhan? Ya. Bisa kan? Jadi setiap yang bernyawa, mau kita sebagai manusia atau hewan atau tumbuhan yang memiliki nyawa, itu pasti dicabut sama malaikat
Israil. Yang kelima adalah malaikat Munkar Nakir ya. Berpasangan ya, Munkar Nakir. Apa tugasnya? Menanya di alam kubur. Nanti nih kalau kita udah meninggal, itu nanti di kuburan kita bakal ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Kira-kira kalian nih sehari-harinya sholat nggak? Kira-kira kalian sehari-harinya banyakan belajar apa banyakan main game? Banyakan belajar apa banyakan main Roblox? Belajar. Masa beneran? Ya. Banyakan belajar apa banyakan HP miring nih? Anak-anak Belajar. sekarang nih, belajar ya. Belajar di mana? Nanti ditanya sama Munkar Nakir, beneran kamu belajar? Beneran kamu? Niatnya belajar tapi nanti pas dicek malah main game. Gitu. Munkar Nakir bakal nanya di alam kubur kita. Yang keenam atau ketujuh, Raqib Atid. Raqib apa tugasnya? Mencatat amal baik samping kanan kita. Malaikat Atid mencatat amal buruk atau amal jahat. Nah, sehari-hari kita mau kemanapun kita, mau kita nuntut ilmu, mau kita main HP, mau kita main game, atau mau kita main sama teman-teman, tuh malaikat Raqib dan Atid nih di samping kita terus nih. Kita dijagain, kita dilatih nih. Kira-kira nih, ini kamu nih, coba sehari-harinya banyak main game, apa banyak tidurnya, apa banyak nuntut ilmunya? Kamu juga semuanya yang ada di sini, termasuk kami gitu, itu diawasi sama malaikat Raqib dan Atid. Makanya kita harus hati-hati berperilaku, kita harus punya akhlak juga, kita harus punya ilmu, kita harus sopan santun sama guru, sama orang tua, sama teman-teman juga. Ucapan kita, perlakuan kita itu harus kita pakai akhlak, harus kita pakai sopan santun. Supaya apa? Supaya malaikat Atid nih banyak nih jobnya, nulisnya banyak nih, lembur malaikat Atid nih mencatat amal baik kita. Malaikat Raqib, malaikat Atidnya nganggur. Kok ini orang nggak ada amal buruknya sama sekali? Amal baik terus yang dicatat, amal soleh terus, amal soleha terus. Jadi amal-amal buruk nih, insya Allah kita nggak dicatat sama malaikat Atid karena kita juga menjaga diri, kita menjaga akhlakul karim yang baik, entah di sekolah, di madrasah, di rumah, sama orang tua, sama bapak ibu, sama ibu guru, bapak guru. Itu harus kita jaga akhlaknya. Yang selanjutnya malaikat apa? Malik. Tugasnya apa nih? Malaikat Malik nih? Jaga penjaga. Jaga pintu neraka. Tuh. Kalau malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dari sekarang malaikat Malik udah menjaga pintu neraka. Kalau kita ketemu malaikat Malik, berarti ada yang salah sama amal soleh kita. Kalau kita ketemu sama malaikat Malik, berarti harus ada yang diperbaiki dari diri kita nantinya. Jangan sampai kita ketemu sama malaikat Malik, karena serem kan? Kalau kita ketemu sama malaikat Malik, itu otomatis kita udah di depan gerbang pintu neraka. Waliyahudzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita jangan sampai. Pokoknya kita mudah-mudahan harus menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang soleh, yang berguna, berbakti kepada orang tua, nurut sama guru-guru, atau baik sama teman, biar kita ketemunya sama malaikat yang terakhir. Malaikat Ridwan, malaikat surga. Nah, malaikat yang terakhir adalah malaikat yang kita impikan, kita dambakan, karena kehidupan yang terakhir adalah kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari sesi Kamugis. Nanti yang ketiga, iman kepada kitab, akan dilanjutkan oleh Bapak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ngajarin sedikit masalah kita Allah. Nama Bapak Supriyadi ya. Jadi Bapak kebetulan satu kampus dan sama kuliah dengan Pak Ismanto ya kan. Tadi rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama udah sebutin apa nih? Iman kepada Allah. Terus yang kedua? Malaikat. Kalau yang ketiga? Kepada Allah. Nah, kitab
Allah itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 4 ya. Siapa? Angkat tangan, sebutin namanya. Siapa namanya? Tar. Apa Tar? Injil, Ya. Zabur, Ya. Taurat, Ya. Al-Quran. Quran, oke. Tar ya. Jadi kitab Allah itu ada 4 ya. Kenapa disebut kitab Allah? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa sih kitab-kitab itu disebut kitab Allah? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Karena Allah menurunkannya. Hah? Atar ya? Karena Allah yang Menurunkannya. menurunkannya. Yang lain gimana? Benar nggak? Benar ya? Jadi kitab itu dikatakan kitab Allah karena isinya semuanya dari Allah langsung. Jadi walaupun kitab Zabur ya diturunkan ke siapa? Nabi Daud ya. Taurat pada Nabi apa? Nabi Musa ya. Nabi Musa. Dan Injil Nabi Isa. Terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, itu walaupun berbeda-beda Nabi yang menerima wahyu dari Allah, itu isinya sama-sama apa itu kira-kira isi dari kitab itu sendiri? Sama-sama beriman kepada Allah. Perintah dan larang Allah, ya kan? Berarti kita wajib mengimani apa yang ada dalam Al-Quran, itu wajib kita imani. Karena Al-Quran itu kitab yang terakhir, ya kan? Kalau yang terakhir berarti kan yang sempurna, ya kan? Nah, jadi isinya dari keempat kitab itu semuanya memerintahkan kita untuk menyembah dan taat kepada Allah dan Rasul, ya kan? Di sini yang sering baca Al-Quran siapa? Semuanya sering? Ini siapa namanya tadi? Alfi. Tapi berapa kali sehari baca Al-Quran? 2 kali. Kapan waktunya tuh? Pagi, siang, sore, malam? Kadang siang sama malam. Sama malam ya? Kalau ini Mbak sama Mbak? Rahma. Nah, Mbak Rahma berapa kali sehari baca Al-Quran? 2 kali. Waktunya kapan? Malam sore. Ada yang lebih dari 2 kali sehari? Ada nggak? Nah, siapa Tar? Atar berapa kali Tar? Pagi, Ya, siang, ya, sore, ya. malam, Malam. subuh. Subuh. Nah, kenapa sih Atar banyak sekali sih waktunya baca Al-Quran? Kenapa? Karena mungkin Hah? Bermukim. Ya kalau nggak bermukim banyak nggak baca. Hah? Kira-kira kenapa? Karena bermukim aja. Jadi udah bagus ya, 2 kali, 3 kali, pokoknya kalau ada waktu yang kosong sempatkan untuk baca Al-Quran. Kenapa sih kita harus baca Al-Quran? Atau nggak manfaat? Nggak tahu nggak? Mbak kira-kira. Kan kita ini kan suatu saat akan meninggal ya kan? Nah waktu di dalam kubur itu yang bakal nolong kita tuh bacaan kita. Kan kalau ketemu malaikat apa yang suka ini? Yang menyiksa kita siapa? Malaikat apa? Suka memberi hukuman? Hah? Mungkar Nakir. Nah nanti kan ditanya tuh kitab kita apa? Kalau kita nggak pernah baca gimana kita tahu ya kan? Jadi harus rajin baca, sedapat mungkin baca. Bapak juga berusaha untuk baca walaupun ada kesibukan dan harus kita baca gitu. Karena itu akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Tapi kalau nanti di alam akhirat, sholat kita yang menyelamatkan kita. Jadi 2 hal ini nggak boleh tinggalin gitu. Sholat ini, siapa yang masih belum kayak sholatnya ada nggak? Ada dikit. Nah dikitnya berapa dikitnya? Ada 1 1 kalau nggak 2. Biasanya yang sering bolong tuh yang mana? Sholat apa? subuh sama isya. Subuh sama isya. Nah, kenapa subuh sama isya? Kalau subuh apa? Masih ngantuk? Bangunnya siang aja. Oh, kalau isya? Kalau isya kenapa? Masih sibuk main? Ngantuk. Ngantuk juga ya? Agak ngantuk. Iya. Jadi kalau misalnya mau sholat subuh malamnya sedapat mungkin kalau nggak ada kegiatan tidur. Jadi badan kita sehat, bangunnya pagi. Sholat subuh itu juga manfaatnya gede. Jadi tadi ya, jadi kitab tadi balik ke kitab. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, terus kitab-kitab sebelumnya itu semuanya langsung dari Allah. Jadi kalau Allah perintahkan, ya kita harus ikut. Makanya kita disuruh apa? Iqra kan? Tujuan ikut apa? Biar kita tahu ya, isi Al-Quran tuh surah apa sih? Kira-kira disuruh apa di dalam Al-Quran tuh? Perintahnya. Banyak ya. Jadi disuruh apa kita? Kalau ini isi dari Al-Quran disuruh apa? Arti-artinya ada yang tahu nggak?
arti dari Al-Quran itu isinya apa aja tafsirnya? Gimana? Enggak. Jadi ada mungkin di situ disuruh perintah sholat, ya kan, ada berpuasa juga mungkin dalam itu ya. Jadi ya itu harus kita kerjain. Jadi jangan sampai kita nggak ngerjain. Karena ya Allah yang kasih kita rezeki. Kan bisa sehat hari ini bisa belajar kan rezeki. Nggak semua anak-anak bisa belajar di hari libur ya kan. Jadi kalau sekarang kita sehat berarti kita dikasih rezeki Allah untuk belajar agama gitu. Dan nanti kalau misalnya ketemu Al-Quran, kebetulan kalau Al-Qurannya lagi di lantai, kira-kira mau diapain? Nggak sengaja nih pas kita lewat ketemu Al-Quran ini, diambil terus diapain? Dicium terus ditaruh di mana? Di meja atau di tempat yang tinggi ya kan? Ya nanti nggak Al-Quran yang nggak dilangkain atau kesenggol lain-lain ya. Nah jadi mungkin cuma itu terkait masalah kitab Allah yang bisa Bapak kasih tahu. Jadi dari sini ke depan, kalau yang merasa masih bolong-bolong, belajar. Semuanya kan proses kan. Kalau hari ini kita bisa sholat 3 kali misalnya, 2-nya bolong, besok usahain full semua. Mengaji baru 2 kali, bisa jadi 3 kali, 4 kali, seadanya kita waktunya. Jadi nggak perlu lama-lama juga kalau memang waktunya nggak ada. 5 menit, 10 menit cukup kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira masalah ini kita? Siapa tahu Bapak bisa jawab. Ada nggak yang masih bingung misalnya masalah kitab apa sih Pak ininya? Udah paham semua ya? Jadi kalau udah paham tinggal dipraktekin, dibaca kitabnya dengan cara baca karena itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di dalam kubur. Ya, baik. Mungkin terkait masalah kitab ini cukup sampai di sini. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ceria ya hari ini? Ya, sehat semua kan? Alhamdulillah. Boleh kenalkan dulu ya. Nama Bapak Sabar Bayet. Ya. Dari mahasiswa Institut Agama Islam Jamiah Syed. Adik namanya siapa? Ini. Ini siapa namanya? Raffi. Sekolah. Oh, Raffi. Sekolah semangat ya. Biar nanti setelah lulus adik-adik bisa jadi guru, bisa jadi pengajar, bisa jadi apa aja, dokter, dosen dan lainnya ya. Nah tadi teman Bapak tadi udah menjelaskan tentang apa tadi? Rukun iman ya. Yang pertama apa tadi? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua? Yang ketiga? Terus yang berikutnya? Nabi dan Rasul. Nabi ada berapa? 25. Siapa yang hafal coba? Siapa yang hafal 5 aja? Ayo. Siapa coba? Oh, siapa namanya? Asa. Apa? Akhir. Siapa coba? Nabi siapa yang pertama? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Nabi yang kedua? Idris. Nabi yang ketiga? Nuh. Nah, kalau ada yang suka baca Al-Quran itu di situ ada surat Nuh. Nah ya kan? Terus ada Nabi siapa lagi yang ketiga? Yang keempat? Hud. Nah, ada di Quran kan surat Hud? Ada udah belajar kitab ya, udah mengerti tentang Al-Quran. Di situ ada nama-nama Nabi, ya. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh. Siapa yang pernah baca surat Nuh? Amalkan, pelajari, semangat terus belajarnya, jangan kendor, ya, sampai terus sekolah terus. Untuk nanti depan, atau pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi apa aja. Kuncinya belajar, dan belajar, ya, mengaji, ya, teman-teman ya, adik-adik ya. Saya rasa itu aja dari Bapak.
cuma sedikit ulasan, nanti akan diteruskan ke depan Bapak ya tentang rukun iman yang berikutnya. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Suyanto Bambang Prasetyo, asli Jawa Timur, tinggal di Jakarta. Bila ada ingin main ke Jakarta, silakan mampir ya, rumah Bapak itu di Jakarta Barat. Dan selanjutnya kita belajar mengenai rukun iman yang kelima ya. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh para ustadz, para teman-teman kami. Yang pertama yaitu rukun iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat yaitu iman kepada Rasulullah. Itu yang kelima, kita percaya kepada roda dan roda dan kodrat. Kiamat dulu, Pak. Hah? Hari kiamat dulu. Kiamat dulu ya. Kiamat itu yang terakhir, ada pembalasan. Hah? Soalnya kiamat kan rukun iman yang ke-6, kalau kodrat kan ke-5. Soalnya itu sifat-sifat Allah juga. Apa sih artinya sebenarnya erodat dulu baru kodrat ya. Kalau apa artinya erodat? Tahu nggak erodat? Apa erodat? Erodat itu adalah sesuatu di zaman azali, ya, belum ada dunia ya. Kita semua udah ditentukan oleh Allah. Kayak kita lahir jenis apa tuh, laki, terus perempuan, itu ditentukan oleh Allah, hidup dan mati. Tapi kalau kodrat, kekuasaan Allah ya, yang ditetapkan kita di dunia, gitu loh. Kekuasaan Allah yang di dunia. Contoh, pengutusan Allah bahwa di dunia itu benar loh, kita lahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan, lahir di rumah. Tapi untuk menentukan itu jenis laki atau perempuan, kita udah di zaman azal, udah diatur oleh Allah. Ya, kita hitam putih, cantik, pandai atau tinggi udah ditentukan di zaman azali. Tapi di zaman ini, di zaman tasawuf, kita di zaman azali lagi kan ya, ada dua zaman tuh. Tapi kita ada namanya takdir. Takdir itu ada dua, takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Siapa tahu ada takdir mu'alaq? Ayo. Laki-laki apa mu'alaq? Mu'alaq mungkin ada yang bisa berubah mu'alaq itu ya. Kalau mubrom? Contohnya mu'alaq apa itu? Contohnya manusia. Nama siapa nama? Apa nama siapa? Siapa? Ibnu. Siapa? Ibnu. Mana apa artinya mana? Takdir malam, takdir yang tidak bisa dirubah. Itu apa contohnya? Contohnya manusia. Ya. Terus mati. Ya. Ya. Apa lagi? Takdir. Kalau Bubron? Takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir bisa dirubah kan? Contohnya apa tuh? Contohnya rezeki. Rezeki. Kenapa bisa dirubah? Karena dengan berbanyaknya beribadah, Beribadah. kita akan bertambah. Nah, terus? Kedua, sakit. Sakit. Dengan menjaga kesehatan kita akan
mustaqim ya. Yang lainnya ada yang tahu takdir mubron yang bisa berubah? Ayo, siapa? Kakak. Takdir mualak yang nggak bisa berubah yaitu kematian, itu nggak bisa berubah, waktunya aja mundur. Kalau takdir mubron bisa berubah, contohnya kita nggak bisa, kita aktif belajar, terus membaca, menulis, karena kita bisa berubah menjadi kita tambah berprestasi. Ya, betul kata Abang Ibnu, mualak bisa dirubah. Contoh, ya Ibnu kan ya sakit kita jaga kesehatan bisa sehat, atau kalau sakit kita harus berobat biar sembuh gitu kan. Apalagi kalau kita pengen punya rezeki lebih, kita harus berusaha agar bekerja dan gitu kan. Sampai itu juga di jam irodat dan kodrat itu kan, irodat sesuatu yang ditentukan oleh Allah di zaman lauh mahfuz kan. Kalau kodrat kekuasaan Allah yang ada di kita buktikan dengan adanya ada yang meninggal, tidak di Allah berkuasa dan itu kan, dengan bukti Allah berkuasa karena berputarnya bumi sebagai kosnya kan tidak berubah. Allah tidak mempunyai sifat anto, tidak mempunyai sifat anak, ya kan. Allah Maha Esa. Apalagi Allah kan Maha wujud, ada kan ya. Apa contohnya kalau Allah Maha wujud? Satu aja. Adanya apa? Adanya bumi. Adanya bumi. Kenapa bumi buat patokan adanya bumi? Bumi sifatnya apa? Bumi, ada bumi kan? Ada bumi. Sifatnya bumi apa? Sifatnya kan Allah Maha ada, Maha wujud. Adanya bumi. Nah, bumi sifatnya apa? Bumi sifatnya khusus. Khusus apa? Baru. Setiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf nih. Mohon maaf yang saya sampaikan. Yang baik hanya kepada Allah, yang kurang saran hanya dari saya sendiri ya. Kalau mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara dengan hari kiamat, kalian itu ngeri atau bahagia kalau dengar rukun iman hari kiamat itu? Yang ngeri kan? Itu yang ngeri itu yang kalau kitanya tidak mengikuti aturan Allah, itu yang ngeri. Tapi kalau yang kita beriman kepada hari kiamat itu, kita nggak ngeri, ya kan? Nah, yang ngeri itu yang kita tuh melawan sama orang tua, terus adab kita tuh nggak dijaga, sehari-hari kita tidak melakukan ibadah yang sempurna, apa yang kita diajarkan guru, ustazah, itu kita nggak laksanakan. Itu mungkin kita mendengarnya aja mungkin kita akan ngeri dengan hari kiamat. Kan semua hari kiamat itu kan kalian nggak tahu kan? Hari kiamat itu hancur semua, kan? Bumi hancur, gunung segala macam yang hidup tuh hancur. Hari kiamat itu semua dihancurkan sama Sang Pencipta. Jadi intinya adalah ketika kita punya iman
kepada seluruh yang telah kita paparkan, itu kita akan akan membekas di dalam hati kita. Makanya kita harus meyakini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qadar dan qadar. Nah, itu akan membawa kita ke jalan yang sangat diridhoi Allah. Karena kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, dan kita akan melarang yang Allah larang. Mungkin itu yang terakhir, bahwa kita harus meyakini rukun-rukun iman ini, ya, ngerti nggak? Ya, jadi kesimpulannya adalah kita harus benar-benar beriman kepada yang tadi kita bicarakan, kepada Allah sampai yang keenam, ya. Mungkin sekian dari kami untuk materi rukun iman itu, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.